Selamat pagi dengan saya Triwahyudi, Sinau Bareng Ekonomi dan Akuntansi. Kesempatan kali ini kita akan belajar membuat jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan. Pengertian dari perlengkapan adalah barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan yang sifatnya habis pakai. Misalnya kertas, pulpen, tinta, printer, dan lain sebagainya. Kemudian mengapa perlengkapan perlu dibuat jurnal penyesuaian? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada saat kita membeli perlengkapan 1.000, kemudian kita catat ke dalam jurnal umum dengan nilai yang sama Rp1.000, kemudian diposting ke dalam buku besar sebesar Rp1.000 pula. Setelah itu saldo buku besar ini dicatat ke dalam neraca saldo. Selama satu periode akuntansi, pasti akan ada pemakaian perlengkapan. Misalkan saja pemakaian perlengkapan sebesar Rp700. Pemakaian perlengkapan ini tidak pernah dilakukan pencatatan di dalam jurnal umum. Kenapa tidak dilakukan pencatatan ke dalam jurnal umum? Karena akuntansi perusahaan lazimnya melakukan pencatatan pemakaian perlengkapan pada akhir periode saja karena pertimbangan kepraktisan. Sehingga tidak akan diposting ke buku besar dan saldonya juga tidak berubah di neraca saldo. Setelah pemakaian ini, maka perlengkapan sebenarnya adalah 300. Sedangkan di neraca saldo tercatat 1.000. Oleh karena itu, nilai di neraca saldo nilainya lebih besar daripada keadaan yang sebenarnya, yaitu kelebihan Rp700. Ini yang harus kita pegang saat kita nanti membuat jurnal penyesuaian, bahwa nilai rupiah di neraca saldo lebih besar nilainya daripada nilai perlengkapan yang sebenarnya. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat jurnal penyesuaian. Langkah pertama, harus lihat neraca saldo. Nah, akun apa yang dipakai? Kemungkinan menggunakan akun perlengkapan atau menggunakan beban perlengkapan. Ini langkah 1, harus lihat neraca saldo. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita mengetahui akun yang dipakai di neraca saldo, maka kita bisa membuat jurnal penyesuaiannya, yaitu dengan cara membalik akun yang ada di neraca saldo ini. Karena nilai di neraca saldo ini lebih besar, maka perlu dikurangi dengan cara dibalik. Perlengkapan letaknya di debit, kita balik. Letaknya di kredit. Debitnya beban perlengkapan. Jika di neraca saldo menggunakan beban perlengkapan, maka beban perlengkapan perlu dikreditkan. Debitnya perlengkapan. Langkah yang ketiga, menentukan besarnya nilai rupiah ini. Cara yang paling mudah untuk menentukan nilai perlengkapan ini adalah jika di debit ada beban perlengkapan, maka nilai rupiahnya adalah nilai rupiah yang terpakai. Jika di debit dari jurnal penyesuaian ini bukan beban perlengkapan, maka nilai rupiahnya pasti yang tersisa. Nah, ini cara yang paling mudah. Baik, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Di neraca saldo terdapat akun perlengkapan sejumlah 1.500.000. Akhir periode akuntansi, perlengkapan toko yang terpakai sebesar 500. Diminta untuk membuat jurnal penyesuaian. Maka langkah pertama adalah lihat neraca saldo. Akun apa yang dipakai? Lihat, yang dipakai adalah akun perlengkapan. Maka neraca saldonya perlengkapan letaknya di debit 1.500.000. Kemudian langkah yang kedua, kita langsung bisa membuat jurnal penyesuaiannya dengan membalik akun yang ada di neraca saldo. Karena nilai rupiah di neraca saldo adalah nilai rupiah yang lebih besar dibanding dengan perlengkapan yang sebenarnya. Di neraca saldo perlengkapan letaknya di debit, maka jurnal penyesuaiannya dikreditkan. Tanggalnya 31 Desember, perlengkapan dikredit. Debitnya adalah beban perlengkapan toko. Langkah yang ketiga adalah menentukan nilai rupiah. Caranya adalah lihat soal di data penyesuaian. Nilai rupiah di data penyesuaian mungkin
nilai rupiah perlengkapan yang terpakai atau nilai rupiah perlengkapan yang tersisa. Perhatikan di soal di atas. Pada akhir periode akuntansi, perlengkapan yang terpakai, nilai rupiahnya adalah perlengkapan yang terpakai. Sedangkan nilai rupiah di jurnal penyesuaian adalah yang terpakai. Maka jurnal penyesuaian menghendaki nilai rupiah yang terpakai, di soal sudah diketahui nilai perlengkapan yang terpakai. Maka nilai rupiah yang terpakai sebesar 500.000 ini langsung kita catat ke dalam jurnal. Perhatikan nilai rupiah untuk jurnal penyesuaian. Jika di kolom debit ada akun beban, maka nilai rupiahnya adalah nilai rupiah yang terpakai. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Jika di neraca saldo ada akun perlengkapan toko, maka cara membacanya adalah masih ada perlengkapan toko. Artinya pada saat kita membeli perlengkapan toko, sampai dengan akhir periode ini belum pernah dipakai sama sekali. Berarti masih ada 1.500.000. Kemudian pada akhir periode akuntansi, perlengkapan toko ini sudah terpakai sebesar 500. Maka berapa nilai rupiah perlengkapan toko sebenarnya? Yang tersisa sebenarnya adalah 1 juta. Sehingga di neraca saldo ini nilai rupiahnya bukan 1.500.000, yang seharusnya adalah bagaimana membetulkan nilai di neraca saldo 1.500.000 yang seharusnya pada akhir periode tinggal tersisa 1 juta. Maka perlu dikurangi sebesar 500.000. Jadi nilai rupiah untuk jurnal penyesuaian beban perlengkapan dan kreditnya perlengkapan adalah nilai rupiah yang terpakai. Perhatikan soal yang nomor 2. Akun perlengkapan kantor di neraca saldo menunjukkan jumlah 2 juta. Akhir periode persediaan perlengkapan 500.000. Diminta untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Langkah yang pertama adalah lihat neraca saldo akun apa yang dipakai. Perlengkapan kantor. Maka dibuatkan neraca saldo perlengkapan kantor di sisi debit 2 juta. Kemudian langkah yang kedua, jurnal penyesuaian yang dibuat dengan membalik akun yang diketahui di neraca saldo ini. Berarti perlengkapan kantor 2 juta, berarti di neraca saldo ada akun perlengkapan kantor di sisi debit, dibalik jurnal penyesuaiannya menjadi di kredit debitnya beban perlengkapan kantor. Berapa besarnya nilai rupiah? Lihat di soal data penyesuaian. Kemungkinan ada perlengkapan yang terpakai atau yang tersisa. Perhatikan soal di atas, persediaan perlengkapan. Berarti perlengkapan yang tersedia atau yang tersisa. Maka jurnal penyesuaian nilai rupiahnya adalah yang terpakai. Kenapa? Karena di sisi debit penyesuaian ini nilai rupiahnya pasti yang terpakai. Bagaimana penjelasannya? Lihat neraca saldo. Di neraca saldo ada perlengkapan kantor. Cara membacanya adalah perlengkapan itu artinya masih ada perlengkapan kantor 2 juta. Jadi waktu kita beli sampai akhir periode ini, perlengkapan kantor belum pernah dipakai, masih sebesar 2 juta. Kenyataannya, pada akhir periode akuntansi, persediaan yang tersedia, yang masih ada adalah 500.000. Berarti di neraca saldo ini bukan 2 juta, yang benar adalah 500.000. Bagaimana supaya menjadi 500.000? Maka nilai di neraca saldo 2.500.000 ini dikurangi dengan yang ada di soal yang masih tersedia. Maka nilai rupiahnya adalah 1.500.000, 1.500.000 atau nilai rupiah yang terpakai. Contoh soal yang ketiga. Di neraca saldo terdapat akun beban perlengkapan kantor sejumlah 1.500.000. Pada akhir periode akuntansi, perlengkapan kantor yang tersisa sebesar 800.000.
Diminta untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Langkah yang pertama adalah lihat neraca saldo. Akun apa yang dipakai? Beban perlengkapan kantor. Maka dibuatkan neraca saldonya, beban perlengkapan kantor di sisi debit. Kemudian langkah yang kedua, untuk membuat jurnal penyesuaiannya adalah dengan cara membalik akun yang diketahui di neraca saldo. Beban perlengkapan letaknya di debit, maka jurnal penyesuaiannya kita letakkan di sisi kredit. Tanggalnya 31 Desember, beban perlengkapan kantor di kredit. Debitnya perlengkapan. Berapa besar nilai rupiah yang dibutuhkan jurnal penyesuaian? Lihat data penyesuaian. Kemungkinan ada perlengkapan yang terpakai atau perlengkapan yang tersisa. Lihat di soal, yang masih ada berarti adalah yang tersisa. Jurnal penyesuaian, nilai rupiah yang dibutuhkan adalah yang tersisa. Karena di debit jurnal penyesuaian bukan beban. Di neraca saldo, di soal diketahui nilai rupiah perlengkapan yang tersisa. Di jurnal penyesuaian dibutuhkan juga nilai rupiah yang tersisa. Maka nilai 800.000 langsung dicatat ke jurnal penyesuaian. Kenapa menggunakan nilai rupiah yang tersisa? Penjelasannya sebagai berikut. Jika di neraca saldo menggunakan beban perlengkapan kantor, cara membacanya adalah saat kita membeli perlengkapan, sampai pada akhir periode ini, beban perlengkapan kantor sudah terpakai semuanya, yaitu sebesar 1.500.000 yang ada di neraca saldo. Ini sudah habis. Kenyataannya, pada akhir periode akuntansi, masih tersisa 800. Berarti yang benar-benar habis adalah 700.000. Neraca saldo yang 1.500.000 yang sudah habis pada akhir periode sebenarnya hanya 700.000. Bagaimana supaya menjadi 700.000 dari neraca saldo 1.500.000? Maka perlu dikurangi 1.500.000 dikurangi 700, 800.000. Contoh soal yang keempat. Diketahui akun beban perlengkapan toko di neraca saldo memperlihatkan jumlah 1.850. Pada akhir periode akuntansi, pemakaian perlengkapan toko sebesar 850. Diminta untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Langkah pertama, lihat neraca saldo. Akun apa yang dipakai? Beban perlengkapan toko. Maka saya buatkan neraca saldo untuk membantu mengerjakan. Beban perlengkapan toko di sisi debit 1.850. Langkah yang kedua, kita bisa membuat jurnal penyesuaian dengan membalik akun yang diketahui di neraca saldo. Beban perlengkapan toko di debit, jurnal penyesuaiannya diletakkan di kredit. Tanggalnya 31 Desember, beban perlengkapan toko dicatat di sisi kredit. Debitnya adalah perlengkapan toko. Berapa besar nilai rupiah? Lihat data penyesuaian. Kemungkinan dicatat perlengkapan yang terpakai atau perlengkapan yang tersisa. Perhatikan di soal, pemakaian perlengkapan toko, berarti yang sudah terpakai. Untuk jurnal penyesuaian, nilai rupiah yang dibutuhkan adalah lihat di debit. Tidak ada kata-kata beban, berarti nilai rupiahnya adalah yang tersisa. Nilai rupiah yang tersisa, cara memperolehnya adalah nilai rupiah di neraca saldo 1.850 dikurangi dengan data penyesuaian 850.000. Maka nilai rupiahnya 1 juta. Baik, sekarang contoh soal yang kelima. Contoh soal yang kelima ini berbeda dengan 4 contoh soal yang di atas. Karena di contoh soal yang kelima ini ada alokasi pemakaian perlengkapan untuk bagian kantor dan untuk bagian toko. Langkah pertama, lihat di neraca saldo akun apa yang dipakai. Perlengkapan. Langsung kita bisa membuat jurnal penyesuaiannya. Perlengkapan diletakkan di kredit, beban perlengkapan diletakkan di debit. Setelah ini kita menentukan nilai rupiahnya. Lihat data penyesuaiannya. Apa yang diketahui? Pemakaian perlengkapan. Untuk jurnal penyesuaian, nilai rupiah yang dibutuhkan adalah
Cirinya ini, di debit ada kata-kata beban, berarti nilai rupiahnya adalah yang terpakai. Di soal pemakaian, langsung kita gunakan. Berapa yang dipakai? Sebesar 1 juta. 1 juta, 1 juta. Harusnya seperti ini. Tetapi di soal ini ada kelanjutan soal. 1 juta ini digunakan untuk kantor dan untuk toko. Bahasa digunakan itu sama dengan terpakai. Bahasa terpakai sama dengan beban perlengkapan. Sehingga beban perlengkapan di debit ini kita uraikan dua. Karena sebagian dipakai untuk kantor dan sebagian digunakan untuk toko. Maka jurnal penyesuaiannya akan menjadi beban perlengkapan kantor karena dipakai untuk kantor dan beban perlengkapan toko. Berapa besarnya beban perlengkapan kantor? 2:3. Nilai rupiahnya adalah 2 untuk kantor dibagi per 5 karena 2 ditambah 3 dikali dengan 1 juta. Ketemu 400.000. Maka beban perlengkapan kantor kita catat debit 400.000. Sekarang untuk beban perlengkapan toko. Nilainya adalah 3. 3 dibagi 5 dikali 1 juta. Ketemu 600.000 dicatat di debit. Ini jurnal penyesuaian yang kita buat jika ada alokasi penggunaan untuk kantor dan untuk toko. Baik, demikian pembahasan kita mengenai jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan. Terima kasih. Sinau bareng ekonomi dan akuntansi dengan saya Tri Wahyudi melakukan hal sederhana untuk meraih hasil yang luar biasa.